Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran informatika SMP kelas 7 semester 1. Bab 1 tentang berpikir komputasional. Berikut adalah acuan ATP atau alur tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah siswa mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menghasilkan beberapa solusi dari persoalan dengan data diskrit bervolume kecil. Kemudian, siswa mampu mendisposisikan berpikir komputasional dalam bidang lain, terutama dalam literasi, numerasi, dan literasi sains. Konten atau skup berpikir komputasional terdiri dari 4. Yang pertama adalah dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, penyusunan algoritma. Juga di dalamnya terdapat algoritma berpikir komputasional dan pengembangannya. Kemudian ada optimasi penjadwalan, kodifikasi, dan representasi data. Selanjutnya adalah kontribusi ke pelajar Pancasila, terdiri dari kegiatan, profil Pancasila, dan praktik inti. Untuk kegiatan adalah mulai mengenal berpikir komputasional, yaitu dengan kreatif, mengenali dan mendefinisikan persoalan yang pemecahannya dapat didukung dengan komputer, dengan menerapkan dekomposisi, abstraksi, algoritma, dan pengenalan pola. Kemudian di kegiatan selanjutnya adalah menyusun algoritma dari permainan gambar. Profil Pancasilanya adalah bernalar kritis, berkolaborasi untuk melaksanakan tugas dengan tema komputasi. Kegiatan selanjutnya adalah proses penyelesaian masalah atau soal permainan atau contoh soal bebas dalam diskusi kelompok. Profil Pancasilanya adalah gotong royong. Praktek intinya berkolaborasi untuk melaksanakan tugas dengan tema komputasi. Pertanyaan pematik, ketika kamu akan berangkat sekolah, mana yang lebih dulu dilakukan? Apakah mengambil tas atau memakai sepatu? Kemudian, ketika kamu ingin pergi ke Surabaya, hal-hal apa yang kamu harus pikirkan sebelum benar-benar pergi menuju ke sana? Silakan coba dijawab ya. Sejarah singkat berpikir komputasional. Istilah computational thinking atau berpikir komputasional pertama kali dikenalkan oleh Seymour Papert pada tahun 1980 dan 1996. Di tahun 2014, pemerintah Inggris memasukkan materi pemrograman ke dalam kurikulum sekolah dasar dan menengah. Tujuannya bukan untuk mencetak pekerja software atau programmer secara masif, tetapi untuk mengenalkan computational thinking sejak dini kepada siswa. Pemerintah Inggris percaya computational thinking dapat membuat siswa lebih cerdas dan membuat mereka lebih cepat memahami teknologi yang ada di sekitar mereka. Pondasi berpikir komputasional. Yang pertama adalah dekomposisi, kemampuan memecah data. Kedua, pengenalan pola, kemampuan untuk melihat persamaan. Ketiga, abstraksi, melakukan generalisasi. Keempat, penyusunan algoritma, mengembangkan petunjuk. Dekomposisi, kemampuan memecahkan data, proses atau masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang terstruktur atau menjadi tugas-tugas yang mudah dikelola. Misalnya, memilah drive atau direktori dalam sebuah komputer berdasarkan komponen penyusunannya, file, dan direktori. Selanjutnya adalah pengenalan pola, kemampuan untuk melihat persamaan atau bahkan perbedaan pola, tren, dan keteraturan dalam data yang nantinya akan digunakan dalam membuat prediksi dan penyajian data. Misalnya, mengenali pola jenis file dari ekstensinya, seperti file system, file eksekusi, atau file data. Selanjutnya adalah abstraksi, melakukan generalisasi dan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola, tren, dan keteraturan tersebut. Misalnya, dengan menempatkan semua file sistem di folder Windows, file program di folder program file, file dokumen di folder My Document, dan file pendukung di drive atau direktori terpisah. Selanjutnya ada algoritma, mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama secara step by step, langkah demi langkah, tahapan demi tahapan, sehingga orang lain dapat menggunakan langkah atau informasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Karakteristik berpikir komputasional adalah: pertama, mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lain. Kedua, mampu mengorganisasi dan menganalisa data. Ketiga, mampu melakukan representasi data melalui abstraksi dengan suatu model atau simulasi.
Keempat, mampu melakukan otomatisasi solusi melalui cara berpikir algoritma. Kelima, mampu melakukan identifikasi, analisa, dan implementasi solusi dengan berbagai komunikasi langkah, cara dan sumber daya yang efisien dan efektif. Keenam, mampu melakukan generalisasi solusi untuk berbagai masalah yang berbeda. Tugas: buatlah kegiatan aktivitas sehari-hari kamu ke dalam bentuk sebuah deskripsi yang bisa menjelaskan bagian-bagian mana yang termasuk ke dalam 4 pondasi berpikir komputasi. Demikianlah pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.